Shalom Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari yang terkasih. Salam sehat bagi kita semua. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberkati kita, menolong di sepanjang malam tadi hingga saat ini kita boleh bersama-sama untuk membaca merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan sebelum kita membaca dan merenungkan bersama-sama, mari kita minta pertolongan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Mari kita bersatu di dalam doa. Terpuji kekal namamu Allah yang kami sembah di dalam satu nama Yesus Kristus, Allah yang ajaib, Allah Immanuel bagi kehidupan kami. Kami mensyukuri untuk di pagi hari ini ya Bapa, Engkau boleh membangunkan kami dengan keadaan sehat, sukacita, semua itu karena kebaikan dan anugerah-Mu. Ya Bapa, ketika kami membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu, biarlah Roh Kudus yang selalu menolong kehidupan kami. Dan kami sambut kebenaran firman-Mu ini ya Bapa dengan penuh ucapan syukur. Kami siap membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam satu nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari yang terkasih, renungan kita di pagi hari ini bertema Allah Juru Selamat, yang terambil di dalam kitab 1 Samuel 2 ayat 1-8. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Puji-pujian Hana. Lalu berdoalah Hana, katanya, hatiku bersukaria karena Tuhan, tanduk kekuatanku ditinggikan oleh Tuhan. Mulutku mencemoohkan musuhku, sebab aku bersuka cita karena pertolongan-Mu. Tidak ada yang kudus seperti Tuhan, sebab tidak ada yang lain kecuali Engkau, dan tidak ada gunung batu seperti Allah kita. Janganlah kamu selalu berkata sombong, janganlah caci maki keluar dari mulutmu, karena Tuhan itu Allah yang Maha Tahu, dan oleh Dia perbuatan-perbuatan diuji. Busur pada pahlawan telah patah, tetapi orang-orang yang terhuyung-huyung pinggangnya perikatkan kekuatan. Siapa yang kenyang dahulu sekarang menyewakan dirinya karena makanan, tetapi orang yang lapar dahulu sekarang boleh beristirahat. Bahkan orang yang mandul melahirkan 7 anak, tetapi orang yang banyak anaknya menjadi layu. Tuhan menantikan dan menghidupkan. Ia menurunkan ke dalam dunia orang mati dan mengangkat dari sana. Tuhan membuat miskin dan membuat kaya. Ia merendahkan dan meninggikan juga. Ia menegakkan orang yang hina dari dalam debu dan mengangkat orang yang miskin dari lumpur, untuk mendudukkan dia bersama-sama dengan para bangsawan dan membuat dia memiliki kursi kehormatan. Sebab Tuhan mempunyai alas bumi, dan di atasnya Ia menaruh daratan. Langkah kaki orang-orang yang dikasihinya dilindunginya, tetapi orang-orang fasik akan mati binasa dalam kegelapan. Sebab bukan oleh karena kekuatannya sendiri seseorang berkuasa. Orang yang berbantah dengan Tuhan akan dihancurkan. Atas mereka Ia mengguntur di langit. Tuhan mengadili bumi sampai ke ujung-ujungnya. Ia memberi kekuatan kepada raja yang diangkatnya dan meninggikan tanduk kekuatan orang yang diurapinya. Nyanyian nubuat Hana memuliakan pemeliharaan Allah atas orang yang tetap setia kepadanya di dalam 1 Samuel 2 ayat yang ke-9. Nyanyian Maria di dalam Lukas 1 ayat yang ke-46-55. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah, Juru Selamatku. Sebab Ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya.
Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyambut aku berbahagia. Karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku dan namanya adalah kudus. Dan rahmatnya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel, hambanya, karena ia mengingat rahmatnya seperti yang dijanjikan kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Dia juga bersukacita di dalam keselamatannya, karena Dia itu kudus adanya. Dan hanya Dialah Allah. Di dalam 1 Samuel 2 ayat yang kedua, semua pengikut Tuhan Yesus harus percaya pada cara-cara kerja Allah dalam hidup mereka. Segala sesuatu yang diizinkannya menimpa hidup kita harus dibawa kepadanya di dalam doa, dengan keyakinan penuh bahwa bukan saja tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih-Nya, tetapi juga bahwa Dia akhirnya mendatangkan kebaikan dari segala sesuatu yang terjadi atas hidup kita. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Ini doa seruan kami di pagi hari ini, Bapa. Sebelum kami mengawali aktivitas kami di pagi hari ini, terima kasih untuk perenungan kebenaran firman-Mu yang telah memberkati kami di pagi hari ini. Kami mohon daripada Engkau, keselamatan itu nyata di dalam kehidupan kami, sehingga ya Bapa, kami tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri, tetapi kami berpegang erat kepada kebenaran firman-Mu yang kudus. Hanya di dalam nama-Mu kami berserah dan berharap kepada Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ini doa seruan kami hanya di dalam satu nama, Yesus Kristus, Allah Immanuel. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua.